Halo sahabat Fokus Kimia, hari ini kita akan membahas soal OSK bidang kimia. Materinya itu adalah kesetimbangan. Kesetimbangan ya. Materi kesetimbangan kimia ini sering keluar ya setiap tahun, itu sering keluar dengan modelnya beberapa variasi. Untuk soal yang pertama kita mulai dari tahun 2024, soal kesetimbangan yang keluar seperti ini. Perhatikan reaksi di bawah ini yang bersifat eksoterm dengan delta H negatif. Terus perubahan yang akan meningkatkan jumlah NO2 dalam campuran adalah, berarti kan kita meningkatkan si NO2 posisinya di produk. Coba kita cek mulai dari A. A katanya meningkatkan temperatur. Kalau suhu itu kaitannya dengan ekso ya, jenis reaksi ya. Maksudnya jenis reaksinya ekso atau endo. Kalau eksoterm, reaksi akan bergeser ke produk, ya kan? Reaksi akan bergeser ke produk apabila suhunya diturunkan. Apabila suhu diturunkan, berarti kan jawaban A ini kurang tepat. Katanya meningkatkan temperatur, kurang tepat. B, menambahkan gas Ne. Ne di sini fungsinya sebagai katalis. Katalis tidaklah mempengaruhi atau menggeser suatu kesetimbangan. Fungsinya cuma mempercepat laju tanpa menggeser kesetimbangan. Berarti jawaban B kurang tepat. C, menambahkan H2O. Kalau kita menambahkan H2O, berarti ini kan pengaruh dari konsentrasi. Nah, sekarang kan H2O posisinya di produk. Menurut Azazli Catelier, jika produk ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Reaksi bergeser ke arah reaktan, ke arah yang sebaliknya atau ke arah yang berlawanan. Sehingga jawaban C kurang tepat. Karena saat kita menambahkan H2O, reaksi bergeser ke reaktan, NO2-nya jadi berkurang. Sedangkan pertanyaannya adalah meningkatkan jumlah NO2 dalam campuran. Berarti kurang tepat. D, menurunkan volume wadah reaksi. Kalau volume itu kaitannya dengan koefisien total gas. Nah, makanya oleh sebab itu kita harus tahu nih koefisien total gas di reaktan dan di produk ya. NH3 gas tambah 7O2 gas menghasilkan 4NO2 gas ditambah 6H2O gas. Kalau di reaktan, total koefisien dari si gas 4 tambah 7 11, produk 6 tambah 4 10. Untuk pengaruh volume, kaitannya di sini menurunkan volume ya. Jika volume diturunkan, ya kan? Maka reaksi akan bergeser ke koefisien gas kecil. Berarti kan ini benar nih, ke arah produk. NO2 posisinya di produk. Jadi tepat ini kalau kita menurunkan volume, karena nanti reaksi kesetimbangan bergeser ke arah produk. D jawabannya. Kalau E, menambahkan gas HCl. HCl jika kita tambahkan, maka dia akan bereaksi dengan NH3. Jika terus-menerus bereaksi dengan NH3, lama-kelamaan NH3-nya habis. Saat NH3 berkurang terus-menerus, maka reaksi kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Artinya NH3-nya sama O2-nya jadi nambah, NO2-nya berkurang. Jadi pilihan E adalah kurang tepat. Jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, ini juga OSN Kimia tahun 2024 tentang kesetimbangan. Perhatikan reaksi 1 sampai 3. Jika pada ketiga reaksi tersebut memiliki tekanan total yang sama sebesar 1 atm pada saat kesetimbangan tercapai, urutkan yang benar nilai K dari ketiga reaksi tersebut. Yaudah, kita cek di K1, nanti katanya tekanan total saat setimbang 1. Baik 1, 2, 3 tekanan totalnya itu 1 atm. Nah, untuk mencari nilai K ya, berarti kan ini kan KP. Ingat, KP hanya berpengaruh pada wujud gas. Kita cek reaksi 1. CaCO3 solid menghasilkan CaO solid ditambah CO2 gas. Nilai K P1 berapa gitu ya kan? Kita cek di sini yang hanya berwujud gas cuman CO2. Ini nih kita anggap sebagai P. Untuk mencari tekanan parsial dari CO2 berarti kan P.
per tekanan total P juga karena cuma satu yang berwujud gas kali tekanan total yang tekanan total di soal. P dibagi P habis. P total berarti P dari CO2 sama dengan 1 atm karena tekanan totalnya di sini 1 atm ya. Maksudnya kita gini, P per P kali 1 atm. Hasilnya 1 atm. Maka untuk mencari nilai Kp adalah sebenarnya kan tekanan produk dibagi tekanan dari reaktan. Karena di sini yang berfase gas cuma 1, berarti ini Kp-nya PCO2 doang. Berarti Kp-nya sama dengan 1 atm. Gitu. Kita lanjutkan untuk reaksi yang kedua. Reaksi kedua 2 NH4HS. NH4HS solid menghasilkan NH3 gas tambah H2S gas. H2S gas. Tentukanlah Kp-nya. Terus tekanan totalnya tadi kan 1 atm. Di sini kita belum tahu nih tekanan masing-masing gas. Jadi kita ibaratkan tekanannya P dan ini P. Maka untuk mencari tekanan parsial dari NH3 adalah tekanan dari NH3 P per tekanan total P tambah P kali P total. Nilai P total berarti kan P per 2P kali 1 atm. P dibagi P habis setengah dari 1, 0,5 atm. Gitu juga untuk mencari P dari H2S. Dia sama, karena nilainya sama P per P tambah P kali P total. Artinya kan P per 2P kali 1 atm. Nanti jawabannya adalah 0,5 atm. Untuk mencari nilai Kp, ya kan? Artinya P dari NH3 dikali P dari H2S. 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25 atm. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, yaitu untuk reaksi yang ketiga NH2CO NH4S menghasilkan 2 NH3 tambah CO2 gas. Dimana di sini tekanan totalnya adalah 1 atm. Gimana cara mencari nilai Kp? Oke, kita mulai saja. Karena tekanan total 1 atm, di sini NH2CO NH4 dan 2 NH3 serta CO2 kan belum diketahui nilai tekanannya. Jadi kita umpamakan nilainya 2P dan P. Untuk mencari tekanan NH3 berarti 2P per 2P tambah P kali tekanan total. Jadi dapatnya nanti 2P per 3P kali 1 atm, 2 per 3. Untuk tekanan dari CO2 begitu juga, P per 2P ditambah P dikali 1 atm. Artinya kan 1/3 atm. Maka untuk mencari nilai Kp adalah P dari NH3 yang dikuadratkan dikali tekanan dari CO2. P dari NH3, 2 per 3 dikuadratkan dikali 1/3. 4 per 9 dikali 1/3. Jawabannya adalah 4 per 27. Gitu. Kalau kita disuruh membandingkan nilai K-nya ya, Kp1, Kp2, dan Kp3, kita susun kita di Kp1 ada Kp2, terus ada Kp3. Dengan nilai masing-masing, Kp-nya 1 atm, Kp2-nya tadi 0,25 atm, terus yang ini 4 per 27. Maka Kp1 akan lebih besar dari Kp2 dan lebih besar dari Kp3. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D. K1 besar dari K2 besar dari K3. Oke, baiklah, kita lanjut soal OSN selanjutnya. Ini tahun 2021. Perhatikan soalnya. Perhatikan reaksi kesetimbangan hipotesis berikut ini. A gas tambah 2B gas menghasilkan 3C gas tambah D gas. Kita salin dulu reaksinya. 1. Ya kan? Terus sebanyak 5 mol A dan 3 mol B, berarti kita buat mol awal. Mol awal, terus mol bereaksi, mol setimbang. Mol awalnya di sini 5 mol, di sini 3, ini belum ada, ini belum ada. Ditempatkan dalam suatu wadah dan kemudian didiamkan. Setelah terjadi reaksi kesetimbangan, ternyata terdapat 1 mol B. Di mol setimbang, B-nya 1. Hitung jumlah mol A, C, D pada saat setimbang. Nah, kuncinya di sini. Kalau ini sisanya 1, berarti kan mol yang bereaksi dari B adalah 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kalau ini 2, maka A yang bereaksi bisa dicari pakai perbandingan koefisien. Karena koefisiennya di sini 1, sedangkan B itu 2, maka nilai mol bereaksi A itu adalah setengah dari B. Setengah dari 2, 1. Itu juga untuk C. C koefisiennya 3, ya kan 3. B 2, 3 per 2 dikali 2. Makanya jawabannya 3.
D gitu juga, koefisien 1 per 2 dikali 2, jawabannya 1. Maka mol A 5 dikurang 1, 4 saat setimbang, si C 3 saat setimbang, si D 1 saat setimbang. Jawabannya berarti B, 4, 3, dan 1. Kira-kira hari ini kita cukupkan dulu untuk membahas soal kesetimbangan pada OSN. Sampai jumpa di next video.